19302146. Perkenalkan, nama saya Agus Kalwa, NIM 19302293. Nama Fideruto Lalo, NIM 19302273. Perkenalkan, nama saya Gabriel Gebi Indah Mumek, NIM 19302099. Perkenalkan, nama saya Febrianti Rinda, NIM 19302164. Perkenalkan, nama saya Patrick Foto, NIM 19302254. Jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Jasa bank dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu yang pertama, jasa bank yang berkaitan dengan fungsi bank. Yang kedua, jasa bank yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi bank. Yang ketiga, jasa bank yang memberikan keuntungan langsung kepada bank. Yang keempat, jasa bank yang tidak memberikan keuntungan langsung kepada bank. Yang kelima, jasa bank yang memberikan keuntungan finansial. Dan yang keenam, jasa bank yang memberikan keuntungan non-finansial. Jasa bank dalam pembayaran transaksi perdagangan, di dalamnya ada perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri yaitu transaksi dalam perdagangan ini terjadi selalu diikuti dengan penyerahan barang oleh penjual dan pembayaran oleh pembeli. Kemudian perdagangan luar negeri atau internasional, yaitu perdagangan internasional melibatkan suatu negara yang berbeda sehingga dalam pelaksanaannya masing-masing pihak harus memenuhi segala persyaratan yang berlaku di negara masing-masing. Kemudian macam-macam jasa perbankan. Yang pertama, kiriman uang atau transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank, baik dalam kota, luar kota, ataupun ke luar negeri. Yang kedua, clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antara bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan di-clearingkan di lembaga clearing. Yang ketiga, inkaso. Inkaso secara umum dapat dikatakan bahwa inkaso adalah proses clearing antar kota baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, safe deposit box. Safe deposit box merupakan jasa bank yang diberikan kepada nasabah, yaitu berupa kotak untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharganya. Yang kelima, bank chart. Bank chart merupakan kartu plastik yang dikeluarkan bank dan diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat. Yang keenam, banknote. Banknote merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Yang ketujuh, traveler check. Traveler check dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh nasabah yang ingin berpergian. Yang kedelapan, letter of credit. Letter of credit adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah untuk memperlancar arus barang dalam kegiatan ekspor impor. Yang kesembilan, bank garansi. Garansi adalah jaminan bank dalam penyelesaian suatu proyek jika pelaksana atau kontraktor ingkar atau cedera janji. Yang kesepuluh, menerima setoran-setoran. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam melakukan setoran atau pembayaran lewat bank. Kemudian yang terakhir, yaitu jasa bank dalam memperlancar peredaran uang, yaitu jasa penerimaan setoran melayani transaksi, setoran atau pembayaran untuk berbagai macam keperluan sebagai berikut. Yang pertama, setoran pembayaran tagihan rekening listrik. Yang kedua, setoran pembayaran tagihan rekening telepon. Yang ketiga, setoran pembayaran pajak bumi bangunan. Yang keempat, setoran pembayaran gaji pegawai. Yang kelima, setoran pembayaran pensiun pegawai. Dan yang keenam, setoran BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji. Pengertian manajemen sumber daya manusia perbankan. Manajemen sumber daya manusia perbankan adalah kegiatan pengolahan sumber daya manusia yang ada di bank melalui kegiatan perencanaan analisis jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi sampai dengan keputusan hubungan kerja.
Yang kedua, analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu analisis pekerjaan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi kebutuhan tentang informasi suatu pekerjaan. Aspek-aspek dalam perencanaan analisis jabatan. Yang pertama, job description. Yang kedua, job specification. Yang ketiga, job performance. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja meliputi yang pertama, penarikan atau rekrutmen. Penarikan adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar melamar ke bank. Yang kedua, seleksi. Seleksi adalah suatu proses untuk memilih atau mendapatkan calon karyawan yang telah direkrut melalui persyaratan yang ditentukan bank. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada calon karyawan sebelum bekerja. Sedangkan pengembangan adalah pengembangan karyawan diutamakan untuk karyawan yang lama dalam rangka untuk meningkatkan kemampuannya. Yang berikut yaitu perencanaan karir. Karir adalah jalan kehidupan pekerjaan seseorang karyawan selama bekerja. Perencanaan karir mulai dilakukan dari jenjang karir yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Perencanaan karir yang jelas dapat memberikan keuntungan. Yang pertama, mengurangi tingkat turnover karyawan. Yang kedua, meningkatkan potensi karyawan dalam bekerja. Yang ketiga, mengembangkan karyawan untuk promosi lebih mudah. Yang keempat, memberikan kepuasan kepada karyawan. Nilai prestasi kerja. Prestasi kerja adalah prestasi seorang dalam melakukan pekerjaan. Tujuan penilaian prestasi kerja, yang pertama, perbaikan kualitas pekerjaan. Yang kedua, keputusan penempatan. Yang ketiga, perencanaan dan pengembangan karir. Yang keempat, keputusan latihan dan pengembangan. Yang kelima, penyesuaian kompensasi. Yang keenam, kesempatan kerja yang adil. Pemberian kompensasi. Kompensasi adalah penghargaan atau imbalan yang diterima karyawan atau kontribusi dalam mewujudkan tujuan perusahaan atau bank. Kompensasi terdiri dari kompensasi finansial yang terdiri dari upah, gaji, komisi, dan bonus. Kompensasi non-finansial terdiri dari tunjangan seperti kesehatan, hari raya, serta fasilitas kesejahteraan. Kompensasi harus dirancang dan dibuat berdasarkan yang pertama, pendidikan dan pengalaman, yang kedua, prestasi kerja, yang ketiga, beban pekerjaan, yang keempat, pertimbangan lainnya. Integrasi dan pemeliharaan. Integrasi adalah kegiatan rutin perusahaan untuk selalu menyesuaikan program-programnya dengan penting organisasi, pribadi, dan masyarakat seperti serikat pekerja. Pemeliharaan atau fungsi. Pemeliharaan adalah fungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan tenaga kerja yang ada. Pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut PHK adalah fungsi untuk melaksanakan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan sesuai dengan peraturannya yang berlaku. Bentuk PHK seperti pensiun muda, pensiun sesuai batas umur, mengundurkan diri, kontrak kerja telah berakhir, dan dipecat. Manajemen pemasaran bank. Yang pertama, langkah-langkah pemasaran bank yaitu riset pemasaran, menetapkan tujuan pemasaran, mengembangkan strategi pemasaran. Yang kedua, ruang lingkup riset pemasaran terdiri atas penentuan karakteristik pasar, pengukuran potensi pasar, analisis bagian pasar,
Analisis penjualan. Langkah utama dalam riset pasar yaitu menetapkan masalah dan tujuan riset. Yang kedua, mengembangkan sumber informasi. Yang ketiga, menyajikan penemuan. Yang keempat, menganalisis informasi. Pengembangan strategi pemasaran bank. Yang pertama, melakukan segmentasi pasar. Yang kedua, menetapkan pasar sasaran. Yang ketiga, menentukan posisi pasar. Yang keempat, menetapkan strategi memasuki pasar. Yang kelima, mengembangkan bauran pemasaran. Faktor dominan segmentasi pasar ada 4, yaitu tingkat pendapatan masyarakat, tingkat kepentingan, tingkat status sosial, dan yang terakhir tingkat brand awareness. Syarat segmentasi pasar yaitu dapat diukur, dapat terjangkau, potensi, dan dapat dilaksanakan. 3 strategi dalam pasar sasaran. Yang pertama, pemasaran serba sama, pemasaran serba aneka, pemasaran terpusat. Strategi memasuki pasar, membeli bank lain, mengembangkan produk sendiri, dan kerjasama dengan bank lain. Mengembangkan bauran pemasaran ada 4 cara, yaitu pengembangan produk bank. Yang kedua, menetapkan harga atau tarif jasa bank, atau bunga, provisi, komisi, biaya pengiriman uang, dan lain-lain. Struktur pasar yaitu pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar persaingan oligopolistik, dan pasar monopoli. Yang ketiga, penggunaan media promosi, dan yang terakhir, pendistribusian produk bank ke masyarakat. Efisiensi media promosi. Yang pertama, efisiensi koran. Biaya per ajeleng dikali 1 juta per jumlah sirkulasi atau setiap 1 inci per kolom koran ada 14 baris. Yang kedua, efisiensi majalah. Biaya per halaman dikali 1000 per jumlah sirkulasi. Yang ketiga, efisiensi media televisi atau cost per rating point. Cost of schedule per gross rating point, di mana gross rating point itu adalah perkalian antara rating dan frekuensi penayangan. Pengawasan pemasaran bank. Yang pertama, pengendalian rencana tahunan, analisis penjualan, analisis pangsa pasar, analisis rasio biaya pemasaran terhadap penjualan. Yang kedua, pengendalian profitabilitas menurut produk, daerah, pangsa pasar, saluran distribusi, dan jumlah pesanan. Yang ketiga, pengendalian strategik, audit pemasaran. Sekian dan terima kasih. Rasio keuangan bank adalah suatu indikator yang digunakan sebagai media analisa secara lebih mendalam terhadap sebab terjadinya suatu masalah. Secara umum, jenis rasio keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, rasio likuiditas, kedua, rasio profitabilitas, ketiga, rasio aktivitas, dan keempat, rasio solvabilitas. Dalam menganalisa keuangan, setidaknya perlu bergantung pada 3 laporan keuangan, diantaranya ialah laba rugi, laporan aliran kas, dan neraca.